mempromosikan dan merancang dari motif ulele Sorume Momahe ini sehingga dapat diterima oleh pasar lokal maupun pasar nasional. Itu sih juga merupakan salah satu kebanggaan kami karena produk yang kami unggulkan ini dapat dipromosikan secara nasional oleh artis atau desainer sekelas Ivan Gunawan. Itu merupakan salah satu juga pencapaian dan kebanggaan dari kami. Dan juga di dunia pariwisata itu hal yang menarik saya adalah bagaimana caranya untuk mempromosikan potensi wisata Sulawesi Tenggara, yaitu salah satunya dengan potensi Wastra Nusantara atau kain tenun Sulawesi Tenggara. Jadi dahulu di daerah kita, khususnya di kampung saya, banyak pengrajin-pengrajin khususnya dari kaum wanita pedesaan yang bekerja sebagai pengrajin kain tenun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Waude Arnas Gusri, pendiri dari Galeri Sultra Tenun Kendari. Di awalnya saya adalah seorang aparatur sipil negara dan kemudian saya berkarir sebagai PNS dari tahun 1997 sampai dengan sekarang. Dan menjadi seorang ASN itu saya berkecimpung lebih banyak ke dunia pariwisata. Di dunia pariwisata itu hal yang menarik saya adalah bagaimana caranya untuk mempromosikan potensi wisata Sulawesi Tenggara, yaitu salah satunya dengan potensi Wastra Nusantara atau kain tenun Sulawesi Tenggara. Jadi dahulu di daerah kita, khususnya di kampung saya, banyak pengrajin-pengrajin khususnya dari kaum wanita pedesaan yang bekerja sebagai pengrajin kain tenun, yang mana mereka ada kesulitan untuk mempromosikan produknya. Nah, di sini saya melihat mereka ini butuh untuk dipromosikan dan diangkat derajatnya untuk menjadi salah satu produk unggulan Sulawesi Tenggara. Nah, dari situ saya berkeinginan besar untuk suatu saat mendirikan galeri yang dinamakan Sultra Tenun. Kenapa dinamakan Sultra Tenun? Karena harapan saya Sultra itu lebih dikenal dengan kain tenun, di mana sebelumnya produk lain yang dijadikan sebagai unggulan. Nah, keinginan besar saya adalah, mimpi besar saya adalah bagaimana kain tenun itu yang diangkat sebagai produk unggulan sekaligus mengangkat kaum perempuan Sulawesi Tenggara agar karyanya dapat dilihat, dapat dikenal, dapat menjadi tuan rumah, baik itu di lingkup lokal, regional, nasional, bahkan mimpi saya sampai ke internasional seperti itu. Dulu saat mengantar wisatawan atau tamu-tamu kami dari pariwisata, kita kebanyakan membawa mereka untuk berbelanja kuliner khas Sulawesi Tenggara. Nah, ini kan kuliner ini sifatnya cuma sementara, tidak lama jangka waktunya. Nah, kami berpikir kenapa tidak pindah ke kain tenun yang memang dapat dipakai cukup lama, kemudian benar-benar ciri khas dari daerah kita, Sulawesi Tenggara. Nah, dari situ semakin kuatlah keinginan saya untuk mendirikan suatu galeri Sultra Tenun ini. Pada awalnya sebenarnya keinginan kita adalah lebih kepada untuk mempromosikan kain tenun Sulawesi Tenggara ini, jadi semacam ruang pamer seperti inilah, ruang pamer, ruang promosi. Bagaimana caranya ketika wisatawan yang datang itu mereka mendapat informasi yang tepat tentang produk-produk unggulan Sulawesi Tenggara, khususnya kain tenun. Nah, tetapi seiring dengan perkembangannya, ternyata apa yang kami berikan itu cukup mendapat sambutan yang baik dari para pengunjung, para wisatawan, baik itu lingkup lokal maupun wisatawan Nusantara yang datang ke Kendari. Alhamdulillah, akhirnya itu menyebabkan Sultra Tenun semakin berkembang dan dapat diterima. Awal Sultra Tenun berdiri itu sebenarnya bukan di sini. Jadi di Februari 2018 itu kami bermitra dengan Plaza Inn Hotel. Kebetulan di sana ada sebuah gerai yang digunakan untuk mempromosikan produk unggulan daerah. Nah, di situ kami buka Sultra Tenun di situ di bulan Februari 2018 itu, yang ditujukan kepada tamu-tamu hotel di Plaza Inn. Nah, hubungan baik dengan Plaza Inn ini, keinginan kita bagaimana para wisatawan itu dapat melihat langsung kain tenun. Tetapi karena kebutuhannya semakin meningkat, kemudian pada bulan November 2018 kami buka di Jalan Seyusuf 3 nomor 20. Tempat ini dulu adalah tempat kontrakan bagi pemulung-pemulung. Nah, kami ingin untuk memperdayakan tempat ini, kami mencoba
mendesain kembali ruang-ruang yang ada untuk memaksimalkan fungsi-fungsinya sebagai sebuah galeri tenun. Dan alhamdulillah jadinya seperti ini dan juga bisa nyaman bagi para pengunjung. Alhamdulillah sejauh ini seperti itu. Dan memang awalnya kami ya sebatas mempromosikan, kemudian kami promosikan terutama kepada instansi atau institusi-institusi yang memang tidak biasa memakai kain tenun seperti perbankan. Kemudian kami mensponsori kegiatan-kegiatan, seperti itulah pada mulanya, karena memang tekad kami adalah bagaimana mengenalkan kain tenun Sulawesi Tenggara ini menjadi tuan rumah di daerah sendiri dulu pada khususnya begitu. Pada awalnya ya di dalam 1 minggu itu paling orang kebanyakan datang sekedar melihat, kemudian ya syukur-syukur ada pembelinya. Kemudian lama-kelamaan di dalam 1 bulan kami bisa menjual beberapa lembar kain tenun ya. Pada saat itu lembar demi lembar ya mungkin di dalam 1 bulan tidak terlalu signifikan lah sampai seperti sekarang ya. Tidak terlalu signifikan, namun karena memang tekad kami, orientasi kami adalah bukan sekedar profit, tetapi dalam hal ini kami ingin mengangkat sebuah nilai. Jadi pada prinsipnya kami merasa bahwa uang atau pasar itu akan mencari nilai. Jadi dengan sendirinya alhamdulillah apa yang kami lakukan itu membuahkan hasil, dan sampai saat ini sedikit demi sedikit kami berkembang, dan sekarang kami sudah menjual antara 500 sampai lebih dari 1000 lembar per bulan untuk kain tenun yang kami produksi saat ini. Kalau kami yang lebih banyak itu adalah ke pasar lokal ya. Jadi memang keinginan kami kain tenun ini dapat dicintai oleh masyarakat Sulawesi Tenggara dulu, baru kemudian berkembang ke pasar regional dan nasional. Namun seiring dan perkembangannya alhamdulillah secara nasional juga kami dapat diterima dan dapat menjadi seragam juga pada kegiatan-kegiatan atau event-event nasional begitu yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang bertaraf nasional begitu ya, seperti pada saat launching kegiatan dari KPU RI di Kendari pada bulan Desember lalu, itu juga menggunakan kain tenun kami sekitar 1.500 lembar begitu. Ya, alhamdulillah kami berhasil membangun brand secara lokal ya. Juga pengunjung-pengunjung yang datang dari luar itu banyak yang berkunjung ke sini. Baru-baru ini bulan lalu kami menerima kunjungan dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan, dan sebelumnya kami juga menerima kunjungan dari Ibu Menteri Perhubungan, dan juga kami pernah menerima artis-artis seperti Desi Ratnasari, Bella Safira, kemudian pejabat-pejabat tinggi lainnya setingkat eselon 1, kemudian juga dari DPR RI begitu kan. Itu adalah merupakan salah satu juga hal yang sangat kami banggakan, karena apa yang kami berikan begitu dapat diterima oleh mereka-mereka yang boleh dibilang secara nasional sudah memiliki nama. Itu bagi kami adalah suatu apresiasi yang diberikan kepada Sultra Tenun, dan alhamdulillah kami juga bermitra dengan beberapa institusi yang bisa dibilang berkompeten untuk mempromosikan kain tenun ini ke luar ya. Salah satunya juga kemitraan misalkan dengan BLK untuk mempromosikan kain tenun kami pada kegiatan-kegiatan mereka di tingkat nasional, kemudian juga dengan lembaga lainnya seperti Korem begitu ya, Kodim, kemudian perbankan, dan masih banyak lagi instansi lain yang bekerja sama dan bermitra dengan kami untuk ikut bersama-sama memiliki misi yang sama untuk mempromosikan kain tenun Sulawesi Tenggara. Ya, jadi akhir tahun yang lalu itu Kolaka Timur mengadakan satu sayembara motif tenun, dan kemudian kami juga berkeinginan untuk mengikuti sayembara tersebut, dan alhamdulillah kita juga memenangkan sayembara tersebut, menjadi juara pertama. Dan pada saat hari ulang tahun Kolaka Timur bulan Januari lalu, yang kami pakai ini dijadikan seragam resmi pada saat itu. Dan juga keinginan besar kami bersama-sama dengan Dekranasda Kolaka Timur untuk terus melaju sampai ke kegiatan tingkat nasional, yaitu Indonesian Fashion Week, yang kami tampilkan pada 25 Februari lalu bekerja sama dengan desainer lokal Bapak Amir Malik untuk mempromosikan kain tenun Sulawesi Tenggara ini
yaitu motif ulele Sorume Momahe yang saya pakai ini ke Indonesian Fashion Week. Dan juga Bapak Bupati bersama Ibu langsung menemui Ivan Gunawan untuk mempromosikan dan merancang dari motif ulele Sorume Momahe ini sehingga dapat diterima oleh pasar lokal maupun pasar nasional. Itu sih juga merupakan salah satu kebanggaan kami karena produk yang kami unggulkan ini dapat dipromosikan secara nasional oleh artis atau desainer sekelas Ivan Gunawan. Itu merupakan salah satu juga pencapaian dan kebanggaan dari kami. Dan juga kain tenun kami itu sudah dipakai oleh para petinggi-petinggi seperti Ketua KPU RI, para pejabat tinggi negara, termasuk juga pengrajin kami. Apa yang mereka kerjakan juga sudah dipakai oleh Presiden Joko Widodo pada perhelatan Hari Pers Nasional yang lalu begitu. Ya, karena kita ini ada 17 kabupaten kota, kemudian ada 4 suku besar yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi dari 4 suku besar ini Tolaki, Muna, Buton, Moronene kan, dan Muna, Buton, Tolaki, Moronene ini semua keempat-empatnya ini ada tersedia di kami. Kami sediakan, kami jual. Nah ini masing-masing mempunyai segmen atau pasar tersendiri. Jadi setiap kain tenun yang kami jual ini memang mereka mempunyai segmen-segmen tertentu. Jadi tidak ada yang ini yang paling laris atau ini yang yang tergantung kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Nah kemudian yang memang menjadi produk unggulan kami itu adalah kain tenun manual yang memang diproduksi betul-betul oleh orang Sulawesi Tenggara, khususnya kaum wanita atau kaum perempuan yang tinggal di pedesaan Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, dan beberapa daerah pesisir lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, harapan kami bagaimana karya perempuan desa ini dapat mendunia dan dapat berbicara di tingkat dunia maupun khususnya dari daerah ke nasional bahkan internasional. Itu sih impian yang ingin kami capai dengan adanya Galeri Sultra Tenun ini. Bagaimana bisa sejauh mungkin memberikan daya atau memberdayakan kaum perempuan yang ada di pedesaan. Ya tentu setiap usaha itu memiliki tantangan tersendiri, begitu juga dengan usaha kain tenun ini ya. Nah tantangan terbesar yang kami hadapi adalah bagaimana menjalin komitmen dengan para pekerja, yaitu bagaimana mereka bisa memenuhi target kerja yang diinginkan oleh atau yang dibutuhkan oleh pelanggan. Karena kerajinan ini dibuat ada yang waktunya cukup lama, bahkan lebih dari 1 bulan. Nah ini menjadi satu tantangan ketika pembeli atau konsumen itu menginginkan waktu yang cukup singkat untuk memakai kain tenun itu begitu kan. Nah ini merupakan satu tantangan tersendiri, bagaimana caranya kita bisa membina pengrajin sesuai dengan komitmen dengan pembeli begitu. Nah jadi seninya di dalam usaha kain tenun ini adalah tidak setiap dibutuhkan barang itu langsung tersedia atau ready dan bisa dibeli begitu. Tetapi ada waktu atau tenggang waktu yang diperlukan untuk memproduksinya. Sehingga ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami yang harus bisa kami selesaikan di dalam setiap pengerjaan atau pesanan yang harus dipenuhi dari keinginan konsumen. Ya, hampir setiap saat bagi saya itu adalah berkesan ya. Karena kita dapat memberikan solusi bagi kebutuhan orang lain begitu. Apalagi karya kita atau desain yang kita buat itu dapat diterima dan dapat dipakai serta dibanggakan oleh konsumen begitu kan. Ketika mereka puas dengan produk yang kita hasilkan, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang tidak dapat dinilai dengan nominal uang yang dihasilkan dari itu. Karena ketika orang puas dengan apa yang dia pakai begitu kan, dan itu merupakan hasil karya kita, bagi kami itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami bertahan di bisnis ini karena bagi kami ini bukan hanya sekedar atau sebuah bisnis begitu kan, ini bukan hanya sebuah cara untuk mendapatkan uang, tetapi ini adalah cara untuk mengangkat atau bagaimana cara kita mengapresiasikan cinta kepada daerah begitu. Bagi kami usaha ini adalah suatu pengabdian kepada daerah, khususnya Sulawesi Tenggara. Bagaimana kita mewujudkan cinta kepada daerah melalui suatu karya
yang karya itu bisa dibanggakan oleh orang lain dan label dari daerah kita itu terus terbawa begitu. Itulah kembali lagi saya bilang kenapa dia Sultra Tenun begitu. Saya sangat ingin mengangkat nama Sulawesi Tenggara melalui kain tenun begitu. Bagaimana orang bisa mengenal Sulawesi Tenggara melalui karya orang-orang Sulawesi Tenggara. Jadi betul-betul pure karya yang murni dari orang Sulawesi Tenggara dan itu menjadi satu kebanggaan begitu. Saya tidak ingin mewakili pendapat konsumen tentang produk kami, tetapi yang bisa kami katakan bahwa repeat order dari konsumen adalah salah satu bukti bahwa konsumen itu ingin kembali berbelanja di tempat kami. Jadi konsumen-konsumen kami yang datang kembali adalah salah satu tolak ukur bahwa mereka masih mengingat produk kami dan masih ingin memakai produk kami. Itu yang bisa kami sampaikan karena kita tidak punya kewenangan untuk mengatasnamakan orang lain terhadap produk kita kecuali mereka sendiri yang mengatakannya. Tetapi mungkin kami hanya bisa mengukur bagaimana mereka bisa datang kembali ke tempat ini dan menjadi pelanggan kami setiap kali datang ke Kota Kendari, khususnya bagi yang wisatawan Nusantara. Dan bagi yang lokal ya alhamdulillah mereka juga terus berlangganan dengan kami dan terus mendukung kami dan ikut mempromosikan kain tenun ini kepada orang lain, merekomendasikan kepada orang lain sehingga itu lebih daripada sebuah promosi yang memerlukan biaya yang besar. Malah kami tidak memerlukan biaya yang besar karena rata-rata mereka mempromosikan dari mulut ke mulut begitu ya, dari orang ke orang, kemudian mereka sampai ke tempat ini, umumnya begitu. Ya, hal-hal yang kami inginkan khususnya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, yaitu besar harapan kami agar bagaimana caranya kita sama-sama mengangkat produk daerah, mencintai produk daerah kita, membanggakannya, dan mengangkat nama daerah kita melalui produk lokal yang ada sehingga perekonomian masyarakat kita dapat terangkat. Kemudian produk lokal itu bukan cuma tanggung jawab dari pengusaha ya untuk mengangkat produk unggulan daripada daerah kita, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Siapa saja yang ada di antara kita, baik sebagai masyarakat biasa, kemudian sebagai pemerintah, atau sebagai swasta, atau sebagai akademisi, atau sebagai media, mari sama-sama kita angkat nama daerah kita dan kita wujudkan cinta kita untuk mempromosikan daerah kita sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Itu harapan kita. Dan juga untuk Sultra Tenun sendiri, harapannya kain tenun Sulawesi Tenggara dapat menggema tidak hanya di event nasional tetapi juga pada level internasional. Itu adalah harapan kami sehingga Sulawesi Tenggara dapat menjadi daerah yang benar-benar dicintai dan dibanggakan oleh masyarakatnya. Itu sebagai pesan kami untuk semuanya.